Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korunisa dari Fakultas Ekonomi Islam jurusan Perbankan Syariah. Di sini, sebelum saya presentasi, saya didampingi kedua orang tua saya. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang investment management. Di sini ada pengertian investment management, yaitu diartikan in generation the activity of portfolio management. Secara umum, kegiatan portofolio manajemen atau kegiatan portofolio manajemen dengan seluruh aktivitasnya. Di sini ada dua sifat investment, yaitu ada aktif dengan pasif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang aktivitas investment, yaitu penanaman dalam bentuk aset yang sifatnya sementara, kadang-kadang bersifat spektriktual dengan menggunakan sarana-prasarana uang antara bank. Sifatnya ada dua juga, jangka pendek dengan mengoptimalisasikan sekunder reinvestment sehingga mencerdaskan ideal fund. Yang kedua, ada passive investment, yaitu merupakan investasi yang memerlukan analisis cermat, baik dari segi makro maupun mikro, kegiatan moneter, segi segmen pasar, komoditas, dan variable studi. Misalnya, bersifat dua, menggunakan strategi pengelolaan sekunder, portofolio yang berportologi pada Freeman Revesen dan sekunder Revesen. Yang kedua, ada sekunder yang dipegang harus memenuhi kriteria high quality, yaitu di-squad oleh perusahaan yang high performance makronya. Nah, di sini ada juga tentang instrumen manajemen yang kedua ya, tentang ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada formal noting, yang kedua ada common paper, yang ketiga ada Treasury, yang keempat current of deposit, yang kelima sertifikat Bank Indonesia, yang keenam Basic Exchange, yang ketujuh Note in Special, yang delapan Reference under Special, yang kesembilan Reference Agreement, yang terakhir 10 Bill of Extension Whistle Export. Di sini bisa dilihat ada transaksi terlarang menurut PBI nomor 7 atau garis miring 14 atau garis miring FBI atau garis miring 2015 tentang tertanggal 14 Januari 2005 melarang transaksi yang dilakukan bank dengan pihak asing. Jenis-jenis transaksinya yaitu pemberian kredit dalam rupiah atau valuta asing, penambahan dalam rupiah, pembelian surat berharga dalam rupiah yang diterbitkan oleh pihak asing, dan tagihan antara kantor dalam rupiah, tagihan antara kantor dalam valuta asing, pernyataan modal dalam rupiah, transaksi rupiah ke rekening yang dimiliki oleh pihak asing. Yang terakhir, transaksi rupiah ke rekening yang dimiliki pihak asing dan atau yang dimiliki oleh secara gabungan, joint account. Di sini ada BMPK. BMPK yang terakhir saya akan menjelaskan, yaitu ada tiga ya, pihak terkait, pihak tidak terkait dengan BUMN. Yang pertama saya akan menjelaskan pihak terkait, yaitu 10% dari modal bank. Apa itu pihak terkait? Pihak terkait yaitu setiap orang atau perusahaan yang dimiliki oleh 10% atau lebih saham bank atau perusahaan lain. Jadi pihak terkait oleh perseorangan atau perusahaan mempunyai hubungan mengendalikan bank baik secara langsung maupun tidak langsung melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan atau keuangan. Yang kedua, pihak tidak terkait yaitu ada dua jenis, yaitu satu perusahaan atau perorangan atau perkelompokan. Yang pertama, satu perusahaan yaitu 20% dari modal bank, sedangkan perkelompok 25% dari modal bank. Apa itu pihak terkait? Setiap orang atau perusahaan atau badan yang tidak memiliki saham, yang tidak bersifat pengendalian atau kelainan langsung dengan bank. Yang terakhir, BUMN itu 30% dari modal bank. BUMN perusahaan persero yang mendapatkan kredit atau pembiayaan dari bank dengan tujuan untuk membangun atau
mengaruhi hajatan hidup orang banyak. Nah, itulah yang saya dapat jelaskan. Ada pengertiannya, ada jenis-jenis sifatnya, ada jenis-jenis investmentnya, transaksi yang dilanggar, ataupun BMPK. Inilah poster yang saya bikin kemarin, investment management. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kurang lebih kata atau kesalahan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.